Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Ising dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang Raja Dapuntahyang Srijayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Ligor, Malaysia, dan Nalanda, India. Para saudagar sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang akan kami dapatkan, Baginda? Saya akan menjanjikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, maka kami tidak akan kembali ke wilayah ini lagi. Tentu saja tidak akan terjadi. Baiklah, kalau begitu kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai, sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Itsing. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Itsing. Itsing tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Itsing sudah sampai di kerajaan dan ingin menghadap Baginda. Persilahkan, Itsing, masuk. Baginda Raja, saya bernama Itsing dari Tiongkok. Saya ingin mengajak untuk mengajarkan kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya diajarkan dalam agama Buddha. Di dalam agama Buddha, diajarkan untuk melepaskan nafsu dan penderitaan hidup manusia untuk mencapai nirvana. Baiklah, kalau begitu saya ingin kami mengajarkan agama Buddha. Kalau begitu, terima kasih Baginda Raja. Raja Dapuntahyang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Panglima perang, bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda? Dalam waktu dekat, kita akan melakukan ekspedisi militer kerajaan wilayah Bumi Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda? Aku ingin memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Baik, Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan yang ada di Tulung Bawang serta Tanah Jawa, Kerajaan Jambi, dan Kerajaan Kalingga. Baik, Baginda, kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi penyerangan darat dan laut secepatnya. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Akhirnya, terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih para panglima dan penasihat kerajaan. Kalian telah membantuku. Sudah tugas kami untuk membantu Baginda Raja. Baginda Raja sudah berhasil menaklukkan kerajaan Jambi dan Kalingga. Benar sekali, tapi aku masih ingin memperluas pengaruh wilayah kerajaanku. Apakah kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya, Baginda Raja? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua raja kerajaan Tamu Negara Linggawarman. Dapuntahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua raja kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Dapuntahyang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada raja kerajaan Tarumanegara
untuk menikahi putri keduanya. Atas dasar apa kau ingin menikahi Subah Kencana? Aku menyukai sosok wanita sepertinya, lemah lembut, penyayang, serta baik hati. Aku akan berjanji akan membahagiakan putrimu dan akan memberikan keturunan yang gagah. Aku akan mengizinkanmu jikalau putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau menerima pinangan dari Raja Sriwijaya ini? Iya ayah, aku akan menerimanya. Aku rasa ada putra yang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Baiklah jika itu keputusanmu. Pernikahan kalian akan dilaksanakan secepatnya. Terima kasih ayah. Pernikahan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Daranindra. Daranindra berbesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Dharma Setu. Dharma Setu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragrawira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira, kemudian lahir Bala Putra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samaragrawira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Bagaimana menurutmu ini Wangsa? Kehendak yang mulia merupakan perintah bagi kami. Bukan begitu maksudku. Aku meminta pendapat kalian. Pendapat apa Baginda Raja? Begini, aku ingin memiliki niat untuk membangun suatu bangunan yang memuliakan orang yang sudah meninggal dan bisa mempunyai arti sejarah bagi masyarakat kita. Memangnya Baginda ingin bangunan seperti apa? Bagaimana jika kita membangun sebuah candi? Maka bisa digunakan sebagai tempat ibadah juga. Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Saya juga masih memikirkan tentang itu. Apakah kalian ada pendapat? Saya punya pendapat Baginda. Bagaimana kalau candi tersebut dibangun di atas bukit? Saya sependapat Baginda agar candi itu terlihat gagah dan megah. Baiklah, cari arsitek untuk membangun candi itu. Baik Baginda. Saya mempunyai kenalan arsitek Baginda. Ia bernama Gunadarma berasal dari negeri sebelah. Dia sangat terkenal di negerinya. Mungkin dia bisa merancang sesuai dengan kehendak Baginda. Cari dan bawa dia ke sini. Laksanakan Baginda, saya akan mencari dan membawanya kemari. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu Gunadarma menghadap sang raja. Kamu tahu apa alasan sehingga aku memanggilmu kemari? Hatur sembah saya Baginda, saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Bagus jika kamu telah mengetahuinya. Bagaimana, apa sudah ada hasilnya sekarang? Walaupun cuma gambar rancangan kasar. Saya sudah menyelesaikannya Baginda, ini rancangan yang sudah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Rancanganmu ini sudah selesai. Tolong tambahkan relief untuk setiap undakan. Relief berupa kehidupan masyarakatku serta ajaran Buddha. Baik Baginda, saya akan menambahkan itu semua dalam rancangan ini. Kerjakanlah dengan baik. Saya akan mengerjakannya dengan baik Baginda. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramudawardhani yang memerintah. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramudawardhani.
Hal ini membuat Balaputra Dewa adik dari sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramudawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Ada apa kiranya paman menyuruh kami ke sini? Aku mendengar keputusan para tetua kerajaan bahwa suamimu yang akan menggantikan mendiang raja. Aku merasa itu bukan keputusan yang tepat. Kenapa paman berpikir begitu? Aku adalah adik dari mendiang raja. Bukankah aku juga berhak menerima tahta kerajaan ini? Jangan lupakan hal ini, paman. Aku adalah putri dari sang raja. Aku juga memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula dia suamiku. Tidak ada yang salah dengan keputusan para tetua. Baiklah, jika ini adalah keputusan yang tepat, izinkan aku meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke diaman ibuku di Sumatera. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramudawardhani menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Shailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Kami akan setia mengabdi pada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Baik, Baginda Raja, kami akan laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Balaputra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, apalagi didukung armada laut Sriwijaya memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan, serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal dengan sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Kolamandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Pengawal, pangkalkan Perdana Menteri. Baik, Baginda Raja. Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan pergi ke Nusantara dan menyerang kerajaan Sriwijaya. Apakah kamu yakin, Kakanda? Tentu saja, Ratuku. Aku ingin merebut wilayah perdagangan yang dikuasai Sriwijaya. Baiklah, Kakanda, jika tekadmu sudah bulat. Kalau begitu, saya undur diri yang mulia untuk mempersiapkan perang. Pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Kolamandala melancarkan serangan ke Kerajaan Sriwijaya. Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman ditahan pihak Kolamandala. Salam tuanku, hamba datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Bukankah dengan kekacauan daerah kekuasaan kerajaan kita itu telah menjadi kabar yang sangat buruk? Rajendra telah datang membawa pasukannya untuk menyerang kerajaan kita, tuanku. Apa? Kenapa mereka bisa melewati daerah kekuasaan kita? Sekarang kau kerahkan seluruh prajurit untuk melawan. Baik, tuanku. Baginda, tolong! Lepaskan aku, Permaisuri!